mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini dalam kondisi sehat, dalam lindungan Allah. Kemudian dari panitia saya diminta untuk menyampaikan mengenai materi tentang insulin co-formulation yang baru, IDEC Aspart. Mengapa ini dimunculkan pada kesempatan kali ini? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Banar dari PT Novo Nordisk bahwa ini adalah insulin yang baru. Kemudian apa perbedaannya yang dengan yang insulin sebelumnya? Kata kuncinya adalah bahwa terapi insulin ini simpel, sehingga materi saya dengan judul terapi insulin yang simpel menggunakan co-formulation insulin. Kemudian sebagai hal-hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada 3. Yang pertama adalah mengenai ada masalah kendali glikemia yang belum teratasi dengan insulin yang ada, dan bagaimana ya insulin co-formulation ini IDEC Aspart bisa menjawab permasalahan tersebut. Lalu nanti pada penyampaian saya akan saya sampaikan apa bedanya insulin co-formulation yang baru ini dengan insulin basal, insulin premix maupun insulin basal bolus. Kemudian khusus untuk co-formulation akan saya jelaskan manfaat penggunaannya. Jadi kelebihan-kelebihannya dibanding dengan insulin yang sebelumnya. Sebagai pendahuluan, izin saya menyampaikan mengenai apa itu karakteristik diabetes. Jadi kalau kita tidak diabetes, itu rata-rata kadar glukosa puasa tidak lebih dari 100. Di atas 100 sampai 126, monggo itu sudah masuk prediabetes, sedangkan di atas 126 atau lebih itu diabetes. Nah, sebagian besar diabetes, terutama diabetes tipe 2, ini bukan tipe 1 ataupun tipe lain, terutama tipe 2. Itu ditandai oleh kadar glukosa darah puasa yang tinggi. Mengapa kok tinggi? Hal ini disebabkan karena pada pasien diabetes tipe 2 itu 80-90% penyebabnya adalah karena resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini ditandai oleh produksi glukosa hati yang tinggi karena insulin itu tidak bisa menekan glukosa darah dalam kondisi resisten. Jadi kalau yang selama ini kita mengenal antibiotika resisten, ternyata insulin juga resisten. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa resisten? Karena pada pasien diabetes tipe 2 itu penyebabnya paling sering karena lifestyle-nya, obesitas, tidak sering beraktivitas, itu menyebabkan insulin menjadi resisten. Nah, ini ditandai oleh glukosa darah puasa yang tinggi. Kemudian diikuti oleh kadar glukosa darah sesudah makan yang tinggi. Namun sebenarnya apabila kadar glukosa darah sesudah makan tinggi itu bukan apa-apa. Nomor 1 karena makannya dulu. Itulah sebabnya mengapa pada semua jenis diabetes, tipe 1, tipe 2, tipe lain, lifestyle modification, pengaturan makan, itu menjadi lini pertama karena dia sangat berperan. Terutama kalau ada glukosa darah yang sesudah makan. Ini dulu. Lalu diikuti memang faktor sekresi insulin. Insulin yang mana? Insulin yang mengikuti manakala ketika makan kadar glukosa darah sesudah makan cepat tinggi, lalu diikuti oleh keluarnya insulin dengan cepat. Nah, ini memang setelah resistensi insulin yang terjadi adalah kegagalan sel beta pankreas.
Nah, kemudian yang lain ada masalah glukagon, karena ternyata pada pasien diabetes tipe 2 itu akibat sel betanya lemah itu sel alfanya yang mengeluarkan glukagon itu menjadi aktif. Sementara glukagon ini adalah hormon kontrainsulin. Jadi mohon ini bisa dipahami, dimengerti dan diperhatikan. Nah, kenapa kadar glukosa darah puasa dan prandial itu perlu diukur? Karena apabila kita memeriksa kadar HbA1c dalam 2 atau 3 bulan, itu mencerminkan kontrol glikemik sebelumnya. Dan ini sangat dipengaruhi tidak hanya kadar glukosa darah puasa saja, tetapi juga prandial. Dan untuk pasien-pasien yang kendali HbA1c-nya itu tidak baik, ternyata peran prandialnya itu lebih dominan dibanding yang sebelum makan, yang puasa tadi. Itulah kembali lagi, tadi saya menyampaikan bahwa prandial itu sebetulnya masalah makan. Mengapa lifestyle nomor 1? Karena kalau pasiennya sudah bisa mengendalikan makan, prandialnya baik, puasanya baik, HbA1c baik. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal obat-obat diabetes yang dia lebih cenderung ke glukosa darah puasa, misalnya contoh metformin, sulfonylurea, lalu akarbus lebih kepada prandial. Nah, ini kita sebagai seorang dokter bisa memberikan kombinasi-kombinasi ini. Jadi terapi diabetes itu kenapa tidak satu, kenapa tidak metformin aja? Karena mungkin dirasa kurang. Nah, karena yang kita kendalikan tidak hanya glukosa darah puasa tadi, tetapi juga yang prandial. Namun yang perlu kita ingat lagi bahwa obat-obat diabetes itu kemampuan untuk menurunkan HbA1c-nya itu tidak besar. Jadi, misalnya contoh metformin itu paling banyak diresepkan karena efeknya bisa memperbaiki resistensi insulin. Itu hanya sekitar 0,7 sampai 1, ada beberapa penelitian maksimal 1,5. Nah, sulfonylurea juga yang kuat bisa menurunkan glukosa darah itu tidak lebih dari 1,5. Jadi artinya bahwa kemampuan obat-obat ini meskipun dia bisa menurunkan kadar glukosa darah puasa dan prandial, tetapi kekuatannya dalam menurunkan HbA1c tidak maksimal. Nah, yang maksimal yang mana? Yang paling kuat menurunkan HbA1c dalam tanda petik berapapun adalah memang insulin. Sehingga untuk terapi insulin pada pasien diabetes kita mengenal ada indikasi mutlak jelas pada diabetes tipe 1 yang memang mereka tidak bisa menghasilkan insulin, sel betanya memang sudah rusak. Lalu ada indikasi relatif. Yang perlu diperhatikan untuk indikasi relatif ini, nomor 1 adalah mereka yang gagal dengan terapi obat oral. Jadi kalau obat oralnya kira-kira gagal, jangan diterus-teruskan, karena memang kemampuannya tidak banyak. Lalu jelas kehamilan. Lalu dikompensasi metabolik, misalnya pasien ketoasidosis, hiperosmolar, atau pasien-pasien yang memakai steroid dosis tinggi. Ini sering pada pasien kemoterapi. Lalu pasien mau operasi, dokter bedahnya mesti minta darahnya kurang dari gulanya kurang dari 200, saya enggak resiko begini-begini, jelas. Lalu kondisi tertentu, contoh infeksi. Karena pada kondisi infeksi itu hormon kontranya ya steroid yang di dalam tubuh itu tinggi, itu melawan kerja insulin sehingga memang dibutuhkan terapi insulin untuk menekan hormon kontra yang terjadi pada kondisi infeksi. Nah, untuk gagal capai HbA1c yang baik dengan obat oral, yang perlu diperhatikan adalah bukan kalau obatnya itu sekarung. Saya itu ingat waktu pas residen itu alhamdulillah ada pasien yang kritis ya. Dia tuh kritisnya apa? Dia bawa obatnya tuh sak kresek. Metformin 90, akarbo 90, masih tambah lagi sulfonylurea 2 kali, dok ini segini saya minum. Nah sekarang tidak seperti itu.
Mohon diperhatikan dari algoritma Perkeni terbaru, ini ada terapi insulin manakala HbA1c tidak terkendali lebih atau sama dengan 7,5. Jadi di atas 7,5 saja sudah boleh diberikan insulin. Apalagi sudah 9% dengan gejala sudah langsung insulin saja boleh, tidak harus dengan obat. Jadi saya ulangi lagi bahwa gagal terapi obat tidak menunggu seperti zaman saya dulu residen tahun 97. Sekarang obatnya sampai pasiennya komplain, saya minum, bagaimana ginjal saya dok? Lah ya itu, nah itu tadi. Jadi saya ulangi lagi, lebih atau sama dengan 7,5. Jadi kalau Bapak Ibu mendapati resep insulin ya dari dokter, oh karena di atas 7,5 saja sudah boleh insulin basal. Ya. Nah ini tadi, mengapa sedini mungkin? Karena ini berhubungan dengan kegagalan sel beta pankreas. Jadi yang namanya sel betanya itu dalam tanda petik fungsinya berkurang, kalau diabetes tipe 1 jelas ekstrim, tetapi tipe 2 iya, tipe lain iya, kehamilan iya. Untuk yang tipe 2, ini perjalanannya seiring waktu dia akan turun. Jadi kalau kita memberikan satu obat itu gagal, ya langsung saja diinisiasi dengan insulin, ya untuk membantu bahwa sekresi insulinnya itu yang di dalam itu sudah payah, mesake. Jadi kalau saya ngasih ini tuh ya Bu, ibaratnya kita meresanten, santenipun sampun telah, saiki santenipun dijog diberikan insulin. Nah, ini kita juga berkejaran ya. Kita tidak hanya basal lalu kita diamkan, kita langsung setelah ini kita akan target berapa HbA1c, lalu kita titrasi dosis sampai optimal. Seandainya pun tidak, mungkin karena sel betanya semakin lelah, maka diintensifkanlah terapi insulin itu. Jadi kata kuncinya tadi bukan hanya karena insulin resistan pada diabetes tipe 2, kegagalan sel beta pankreas seiring dengan perjalanan penyakitnya itu menyebabkan mengapa insulin itu sekarang lebih dini lagi. Mohon diperhatikan, moga-moga bisa dipahami. Nah, kenapa kok dokter sok periksa HbA1c ya? Sekarang ada Prolanis, alhamdulillah meskipun 6 bulan teman-teman pada yang di Prolanis pada komplain, saya bilang, "Bu sudah atau bersyukur alhamdulillah ya." Seperti tadi Pak Ustadz menyampaikan, kita pandai-pandai bersyukur ya. Dulu enggak ada, sekarang ada 6 bulan enggak apa-apa. Kenapa? Karena untuk menurunkan risiko komplikasi, banyak penelitian menunjukkan, lalu yang komplikasi itu ada 2, yang mikro dan makro sama-sama semuanya itu mengharapkan HbA1c kurang dari 7%, lalu tak lupa juga mortalitas diabetes. Nah, yang penting lagi terkait BPJS, ya Bapak Ibu apoteker paling tahu ya, karena mengeluarkan obat itu kan tahu hitungannya. Dokter ming resepi tok, orang ngerti regane piro-piro. Lah, itu ya memang kita mohon maaf membuat pusing para apoteker karena kami tidak tahu harga obat. Lah kalau makin banyak obatnya tentunya biaya pengeluarannya semakin besar. Pengobatannya ini sini 80%, 28% bisa lebih rendah kalau HbA1c-nya bisa tercapai dengan baik. Kalau ini mudah ya kita pahami. Nah, kenapa tadi dari awal ada masalah apa ya dengan terapi insulin? Ada 3 ya. 1 ya jelas ada masalah kendali glukosa darah ya, karena pentingnya tadi glukosa darah harus kita kendalikan. Lalu ternyata ada masalah lagi bahwa terapi insulin sebelumnya itu ternyata kompleks. Lalu ada masalah lagi ternyata terapi insulin sebelumnya itu ada hubungannya dengan masalah hipoglikemia. Maka muncullah yang diperbarui lagi untuk menyempurnakan yang sebelumnya. Jadi kalau kendali glukosa darah itu tidak baik, itu di negeri kita. Ini nun sewu, tapi di seluruh dunia kok. Saya baca itu dari berbagai belahan dunia itu sama. Ini ada penelitian di Indonesia, lebih dari 70% tidak tercapai. Lah hanya 28,2%. Jadi saya membayangkan kalau
pasien Sarjito 100 satu hari, yang baik cuma 28 orang, selebihnya jelek. Nah itu makanya nanti komplikasinya, biayanya, BPJS-nya kasihan, rugi lah ini karena memang kita begini. Tapi sudah saya sampaikan, kita tidak sendirian. Penelitian di luar negeri juga sama. Bahkan mereka itu meneliti lebih dalam lagi. Sama-sama tidak terkendali, ternyata yang tidak terkendali itu juga sudah dengan terapi insulin basal. Jadi diupayakan men apik gulane Pak doktere sakniki pindah insulin basal. Jebule barang insulin basal nggih mboten sae. Lajeng diteliti malih, kok mboten sae keng napa? Oh alah, ternyata yang berperanan sama seperti tadi disebutkan, prandialnya masih tinggi. Nah, prandial apa yang berperanan? Faktor makannya. Lah makanya kami sebagai dokter tidak bosan-bosannya, Bapak Ibu dahar nopo, Bapak Ibu kalih nopo, dahatipun itu tetap kita tanyakan karena ternyata yang tidak terkendali ini dengan insulin basal ada masalah prandial. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti ini. Jadi misalnya saya memberikan insulin basal pada pasien misalnya levomir 18 unit. Kalau di rumah mungkin karena nun sewu istri menyediakan makanan sehat, nggih pun dahar sesuai ya glukosa darah prandialnya tidak tinggi. Nah ini sebagian besar memang nyun sewu, nyun pengamputan tidak gender, kalau bapak-bapak itu nyun pangapunten, memang agak sulit. Yang sering patuh itu ibu-ibu. Poso Senin Kamis yang rajin ibu-ibu, ya memang ada sih bapak-bapak. Tapi bapak-bapak itu alasannya tuh ya rapat di kantor, ketemu teman, dah siang makannya seperti ini. Nah ini kan jelas prandialnya akan tinggi. Itulah tadi mengapa insulin basal gagal karena faktor makan. Tapi juga ada beberapa pasien yang dia jujur mengakui seperti kemarin, dok ini sebelumnya baik loh ya. Nah, ini kemarin tuh saya stres ya. Terus apa stres bisa menyebabkan? Bisa. Kalau stres kan ada pasien beda-beda, Kalau tadi sarannya Pak Ustadz, monggo memperbanyak zikir dan doa. Kalau stres itu kita lari kepada Allah itu menurut saya pribadi obat yang paling benar. Karena memang pasien stres itu akhirnya dia ngaku. Terus saya larinya ke makan. Nah itu tadi. Kalau perlu, mari kita kalau sekarang ini, memang nomor satu lari kepada Allah. Manakala kita stres, itu cobaan itu ya memang datangnya dari Allah, itu untuk kebaikan, untuk memperbaiki kita. Supaya kita banyak menyebut-nyebut nama Allah. Ya, kalau enggak dikasih ya seperti saya, ini agak cerita sedikit, saya itu diajari pasien ya. Untung ya dok nggak jadi seperti Fir'aun. Kenapa Fir'aun? Fir'aun tuh sehat terus, raja terus, kaya terus, meninggalnya di tengah laut. Jadi dia tuh menghibur dirinya sendiri bahwa dia sakit, dia bersyukur. Oh iya, ini bapak ini pinter, malah ngajari dokter. Sekarang saya ya malah ingat-ingat pasien itu mengatakan demikian. Jadi bisa jelas nih faktor prandial itu berperanan untuk kendali glukosa darah. Nah kalau kompleks ini sudah saya jelaskan lah tadi, kalau satu obat nggak cukup ya pasiennya, terus gulanya nggak baik tambah basal nggak baik tambah bolusnya tadinya satu kurang jadi dua kurang jadi tiga, akhirnya bagaimana? Jujur kalau dari saya pribadi, saya kalau nambahin obat itu saya edukasinya sama monitoringnya tuh nambah waktu. Saya itu kalau bisa ya pasien itu ya 5 menit selesai, tapi enggak mungkin. Kalau harus ngedukasi, Pak Bu, niki kalau tambahin obatnya insulin tambah nih nyun tulung dahare. Lajeng mangke nyun tulung mangke 2 jam sesudah dahar monggo mangke dimonitor. Allahu Akbar, nambahi belum nanti pasiennya bingung, ya. Ternyata dengan terapinya itu tambah banyak jadi kompleks, itu belum tentu pasiennya itu patuh loh. Memang sesuai penelitian ini, meskipun di luar negeri itu kalau saya tanya ini kok gulanya ada yang rendah ada yang tinggi, lah lupa dok, bukan hanya lupa nyuntik, kebalik-balik loh, ini kok bisa, kok aneh, gula darahnya yang harusnya 1 kali jadi 3 kali, yang 3 kali jadi terbalik-balik, lupa.
Belum kalau itu sudah sepuh, yang nyuntikan anaknya, mau kok anaknya ganti-ganti, nah ini kompleks itu jadi masalah. Lalu yang memang tidak nyuntikkan itu memang nun sewu faktor malu, terutama kalau siang di kantor itu mereka jujur malu, Dok. Bu sudah saya nyuntiknya di rumah aja lah ya itu padahal yang tinggi ya di siang. Jadi kompleksitas terapi itu tidak menjawab ya, tidak semakin baik. Lalu masalah hipoglikemi ya ini sudah jelas Indonesia ini dengan terapi insulin ini ya 25% loh ya. Jadi kalau 100 orang yang pakai insulin itu nanti kita analisa mengapa, yaitu salah satunya ya karena itu tadi jenis insulinnya itu mengalami hipo ya. Dan yang berat itu bisa sampai koma itu 13%. Jadi kalau 100 yang koma 13 ya stunting tinggi sekali. Nah, apa akibatnya kalau hipoglikemi? Itu memang pasien saya juga diturunkan dosisnya, bahkan kadang nggak nyuntik. Habis itu apa? Lah tinggi lagi. Nah, dokternya gimana? Lah saya pribadi kalau ada hipo ya saya ya harusnya ini kemarin habis hipo itu kalau tiba-tiba 200 lagi 300 lagi saya nggak berani agresif, saya harus analisa lagi. Bu, Pak, nanti kalau hipo nanti ditengok ya, waktu itu nyuntiknya berapa, makannya bagaimana, aktivitasnya bagaimana. Jadi meskipun itu kita mendapati gulunya itu tinggi, itu kita nggak berani kalau ada hipo. Saya pribadi itu sama. Jadi penelitian ini baik dokter yang di primer maupun konsultan sekalipun takut. Saya sendiri juga takut. Nah ini ternyata hipoglikemi juga memiliki masalah tersendiri. Nah, oleh karena itu muncullah insulin koformulasi ini untuk mengatasi masalahnya. Ya masalahnya apa ya? Kok bisa ini jadi muncul baru ya? Diharapkan tadi dari masalah sebelumnya yang kendali glukosa darah, moga-moga yang dari baru ini ya kendali glukosa darahnya, HbA1c-nya, puasanya, prandialnya baik, lalu nyaman jelas, lalu sesuai dengan respon insulin endogen yaitu yang kita harapkan. Lalu yang penting lagi tidak kompleks. Caranya yaitu tadi yang sebelumnya nanti akan saya terangkan, mungkin lama panjangnya tidak maksimal, jadi ini maksimal bahkan lebih dari 24 jam, kemudian basalnya itu menjadi rata sehingga risiko hipoglikeminya nanti saya jelaskan lebih baik dan bolusnya baik, lalu dosisnya mudah. Yang terakhir tentunya manfaatnya dan aman itu penting ya. Jadi kalau perbedaannya begini, kalau basal bolus itu ada basal, ada bolus. Nomor satu, nyuntik banyak-banyak itu pasti tidak mau pasiennya. Oh nyuntik sekali aja kita kalau edukasi mau ngantai 15 menit setengah jam ya, apalagi nambah. Lalu untuk penyesuaiannya memang susah. Jadi kalau yang basal itu ternyata sore itu kita menemukan itu rendah atau tinggi ya disuntiknya cuma sekali pagi, kompleks ya, susah. Lalu kalau dibikin mix itu yang pertama adalah masalah shoulder effect akan saya terangkan berikutnya ya karena efek protaminnya. Kemudian yang basalnya tidak lengkap akibat shoulder itu variabilitasnya, lalu yang premik itu membutuhkan resuspensi. Nah, ini diharapkan yang co-formulation ini terutama masalah basal, lalu bolus, satu suntikan dan nyaman ya. Jadi lebih dalam lagi konsep co-formulation itu sebetulnya ingin meniru insulin fisiologis normal. Jadi kalau kita makan itu dengan cepat kadar glukosa darah itu akan tinggi ya. Dan ini akan diikuti dengan cepat sekresi insulin. Cepat lalu dipertahankan dengan basal. Nah, ini diikuti jadi betul-betul fisiologis lalu menghindari shoulder effect akibat protamin nanti saya jelaskan simple pasiennya senang lalu tidak resuspensi. Jadi kalau yang sebelumnya itu kan gabungan mix ya, ini menerangkan shoulder effect. Jadi yang pertama kalau gelargin kita gabung dengan aspart. Jadi gelargin itu dia memang sengaja dilarutkan itu pada pH 4. Padahal tubuh kita pH darahnya sekitar 7,4 ya. Kenapa? Supaya ketika disuntikkan dia bentuknya mikroprecipitate sehingga keluarnya pelan-pelan.
Nah, ternyata kondisi mikroprecipitate ini mempengaruhi kalau digabung dengan aspat. Aspatnya itu jadi tiru-tiru lambat dan efeknya tidak maksimal. Jadi misalnya kandungan aspatnya itu 10, itu tidak bisa 10. Nah, ini variabilitasnya. Harusnya prandialnya tercapai, jadi tidak tercapai. Lalu dia tertarik ke kanan, harusnya hilang 24 jam, bisa 4-6 jam, sehingga tumpukan basal. Risiko hipo. Jadi yang prandialnya tidak, yang hiponya iya. Ini variabilitasnya tidak teranukan dengan baik ya. Lalu bagaimana kalau detemir? Kalau detemir memang dia larutnya 7. Jadi dia tidak berbeda jauh dengan yang aspat, tetapi bentukannya sama-sama heksamer. Karena heksamer gabung, lah ya seperti tadi. Jadi aspatnya itu karena gabung, efeknya tidak maksimal dan bergeser ke kanan. Harusnya sudah hilang, masih bekerja. Jadi tidak maksimal prandial, tumbukan di basa. Jadi tinggi dan rendahnya tidak bisa kita perkirakan dengan mudah. Nah, kalau itu kombinasinya berarti kurang tepat. Bagaimana dengan yang baru ini? Perbedaannya detemirnya dibikin dekludek, molekulnya dia tidak heksamer tetapi diheksamer. Sehingga tidak bergabung. Yang basal ya kerja sendiri, ya prandial kerja sendiri. Jadi prandialnya nanti bisa maksimal efeknya 10 ya 10, 2 jam ya 2 jam, 4 jam ya 4 jam. Ya, ini perbedaannya ya dengan yang premix, tidak ada efek protaminnya sehingga lebih memungkinkan. Isinya berapa? Yaitu 70% itu isinya basal. Kemudian 30% prandial. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, jadi misalnya 18 unit, basalnya itu 12 ya. Ya 30%-nya prandialnya 6 unit untuk bolusnya. Itu begitu ya. Jadi di dalam campurannya itu, ya. Lalu bagaimana? Apakah betul tadi diharapkan bahwa efeknya panjang? Jadi kalau memang kita memberikan misalnya glargin, kok pagi tinggi ya? Mungkin dia tidak 24 jam ya. Dari gambar ini T setengahnya 12 jam untuk glargin, tetapi yang degludec itu T setengahnya 25 jam. Jadi bisa berefek 2 hari. Jadi ke paginya betul-betul efek dari degludecnya. Nah, ini dia flat. Nah, dengan flat ini bagaimana resiko hipoglikeminya tidak terjadi. Jadi kalau tadi ada tumpukan dengan yang prandial yang punyanya aspat ya karena yang glarginnya sendiri sini naik. Ini kan glukosa darahnya ikut turun di sini. Nah, dia tidak flat. Di sini resiko hipoglikeminya. Jadi seperti yang disampaikan tadi fisiologis. Jadi kalau basal kita memang basal endogen kita betul-betul fisiologis flat. Nah, ini dituri oleh degludec. Ngeten nggih. Nah, kemudian tingkat terkait aspat. Bagaimana? Apakah aspat ini bisa sudah dikenal selama ini? Sudah ya. Ini kan sudah dipakai sebagai pompa anak-anak tipe 1, tipe 2, ibu hamil ya di rumah sakit di drip, orang tua, gangguan ginjal, mereka yang hipoglikemi biasa memakai aspat. Jadi dikombinasikan insya Allah aman karena sudah biasa dan kombinasinya tadi sesuai. Lalu akan saya terangkan co-formulation ini bagaimana nje, apakah betul ya sesuai perjanjian tadi bahwa kendali glukosa darahnya baik, dia simpel, risiko hipoglikemianya. Kenapa baik? Karena betul-betul tadi basalnya adalah flat yang saya terangkan tadi, kemudian prandialnya tadi betul-betul dia tidak mengganggu ya yang basal karena diheksamir tadi. Kemudian simpel, apakah betul ya bisa diberikan ya. Lalu resiko hipoglikeminya karena dia flat tentunya hipoglikeminya lebih rendah dari sebelumnya. Ini akan saya tunjukkan dari penelitian ini IDIC-ASP itu kan sehari sekali ya. Ini dibandingkan dengan yang glargin ya. Sama dosisnya tetapi pencapaian HbA1c-nya lebih baik ya. Kenapa? Karena yang pada IDIC-ASP itu Rizodec itu ada komponen prandialnya. Ya, jadi dia bisa
mengendalikan keduanya. Jadi kalau cuma basal tok, yang prandial tidak bisa, jelas HbA1c-nya dari penelitian ini lebih baik. Kemudian apakah bisa diberikan sehari sekali? Nah, penelitian ini menggunakan dosa sama sehari sekali. Namun bedanya kalau Glargin kan boleh dibeli pagi saja atau malam, tergantung kondisi pasien. Kalau ini tidak diberikan pada makan yang paling besar. Jadi kalau pasiennya biasanya makan siangnya yang paling banyak, maka diberikan pada siang. Nah, dari penelitian ini simple, hanya 1 kali. Nah, apakah bisa misalnya pasiennya itu males, nggak mau, soalnya pasien sok bedo-bedo. Ada yang senang sudah basal bolus nggak mau diganti kok pasiennya sudah cocok dokter, alhamdulillah, karena mungkin slow pasiennya dan kendalinya baik. Itu nggak saya rubah. Kemarin juga ada minggu lalu nggak mau, sudah enak dokter, silakan. Tapi kalau yang dalam tanda petik rewel tadi, kompleks, malu, bagaimana ini sok kesana kemari sibuk, silakan, ini bisa kita rubah. Yang 2 kali suntikan bisa jadi 1, yang 3 kali bisa jadi 2. Jadi ini kembali lagi tergantung pasien ya. Pasien saya juga tidak semua kok mau diganti. Yang sudah enak ya, slow terutama dan kendali glukosa baik, dia tetap basal bolus. Ini untuk yang dalam tanda petik rewel-rewel tadi. Tapi ya itu tadi yang rewel-rewel itu pasien saya itu banyak yang perempuan ya. Aduh ya Allah, saya terus jadi ingat ya. Kalau besok itu nerakanya itu banyak wanita, apa ya, karena saya ini ya wanita ya, kita ya, mari kita merubah, kita wanita, jangan sok protes-protes. Jadi mungkin bapak-bapak itu kelebihannya itu menerima, ya. Itu jadi kalau pasiennya komplain, dokter gini, ya sudah, gimana Bu? Lah dadah nyuntik malam, nyuntik siang, itu malam nanti di siang saya repot gini, ya sudah. Jadi ini kan begini gambarnya, basal 1, prandialnya 1. Lah ini kan sama, kalau kita memberi Rizodik aja sekali aja. Jadi nanti kalau di siang paling banyak ya sudah suntiknya siang saja menggantikan yang rapid tadi. Nah, kalau yang 3 kali, dadak siang malam males dok, ini 3 kali, sok kebalik-balik, apalagi itu masalah terbalik-balik itu, yang ganti putranya, yang ini gantian nyuntiknya, ider-ideran, lah itu juga saya tuh ya sering prihatin ya, kalau orang tua sudah sepuh itu kan surga ya, kadang anaknya itu nggak ikut nganter, padahal saya mau edukasi, ya Allah, padahal cuma sebulan sekali, saya tuh sedih loh, ya itu ya nanti gentenan gitu, iya lah. Nah ini kalau kayak gini ini kan 3 kali supaya nggak ketuker-tuker, ini cukup 2 kali saja, siang dan malam, tergantung dari makannya ya. Kalau makan banyak 2 kali, makan siang banyak, makan malam banyak ya silakan suntik 2 kali dengan jenis insulin yang tidak berubah-berubah. Ngeten nggih. Nah, apakah hipoglikemi? Nah, ini penelitiannya ya, ini dengan Glargin tadi sudah. Nah ini tadi ya, jadi kalau dia seperti ini dia efeknya, ini ya, ini ada puncaknya juga ya setelah 12 jam puncak. Nah ini tadi, hati-hati pada orang tua. Jadi kalau memberikan ini, kalau hipo ya, kalau orang tua itu apalagi sendirian. Ada beberapa pasien saya tak wanti-wanti putra-putrane, mbok tulung toh, nek jenengan itu kerja atau bagaimana. Ini kadang cuma ditunggu cucunya, karena nanti kalau kita bayangkan pasien makan di pagi karena ditungguin putranya, nggak masalah. Tetapi siang pasiennya males makan, yang orang tua ini terutama, ya, yang jadi masalah itu orang tua ya. Itu atau dia makannya siang itu cuma sedikit, ini dia maksimal loh efeknya. Lebih kuat dari yang pagi. Nah di sini resiko hipoglikeminya. Itu tadi. Lah kalau ini kan dia flat terus saja, dia tidak ada efek maksimalnya. Nah ini untuk resiko hipoglikemi sudah dibuktikan bahwa Rizodik ini lebih rendah dari sebelumnya yang Glargin. Jadi saya sudah menunjukkan ya dari penelitian sebelumnya bahwa kendalinya ya sama-sama 1 kali, sama-sama dosisnya yang Rizodik dibanding dengan Glargin, kendalinya lebih baik karena tadi basalnya dia betul-betul 24 jam ya, T setengahnya 25 jam, kemudian prandialnya tadi karena penelitian itu dia diheksamer dan heksamer tidak bergabung, nah itu tidak mengganggu sehingga sama pun dosisnya karena ada komponen prandial, makanya kendali glukosa darahnya lebih baik dan diberikannya lebih simpel.
Penelitian tadi sama-sama 1 kali, begitu ya. Jadi yang 2 kali kalau pasiennya rewel, enggak mau, terus ketuker-tuker ya, boleh sekali, yang 3 kali boleh 2 kali. Lalu yang hipoglikemi juga saya tunjukkan tadi profilnya ya, farmakokinetiknya tadi yang glargin ya, seperti ada puncaknya justru setelah 12 jam 14 jam itu risiko hipoglikemi ya. Itu ternyata yang Resudex ini tidak ya, terutama komponen yang dikliniknya. Sebagai kesimpulan saya sudah menyampaikan bahwa selama ini ternyata meskipun pasien dengan terapi insulin sekalipun, insulin basal, kendali glikemiknya belum tercapai. Mohon diperhatikan Indonesia lebih dari 70% HbA1c, 70% HbA1 itu sangat tinggi ya, itu tidak tercapai kurang dari 7%. Lalu semakin terapi itu kompleks, itu tidak menyebabkan pasien menjadi patuh ya, malah tidak patuh. Nah, tentunya kalau tidak patuh, tidak suntikan berarti harapan kita kendali HbA1c-nya menjadi baik tentunya tidak. Belum lagi masalah hipoglikemi yang terkait dengan variabilitas terutama insulin yang basal ya, karena 24 jam. Kalau prandial kan 4-6 jam hilang ya. Untuk risiko hipoglikeminya lebih kepada yang basal juga sudah ditunjukkan di Indonesia sendiri 25% total, yang berat 13% ya, dengan terapi insulin cukup besar. Nah, dan sudah saya sampaikan bahwa insulin co-formulation ini dia formulasinya itu menjawab yang tadi ya, untuk kendali glikemiknya karena yang basal tadi karena faktor prandial. Prandial tadi karena faktor makan ya. Jadi ini 1 suntikan bisa 2, bedanya dengan yang premik tidak ada shoulder effect, tidak ada efek protamin karena bentukannya di hexamer. Kemudian ini satu-satunya dan pertama, insulin degludec ini dengan basal lebih 24 jam ya. Kemudian variabilitasnya lebih rendah, profil kerjanya yang bolus juga tidak menimbulkan efek shoulder ya. Jadi kombinasi yang Resudex ini 1 suntikan basalnya lebih dari 24 jam, lalu prandialnya tidak mengganggu basal dan efeknya maksimal, efek hipoglikeminya lebih rendah dan variabilitasnya lebih baik sehingga penghitungan dosisnya kami sebagai dokter menjadi lebih murah. Diharapkan ujung-ujungnya faktor biaya tidak membuat pusing para apoteker ketika mengeluarkan obat. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Mohon maaf ini kalau seandainya saya kelebihan waktunya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.